Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami sehingga kami dapat melanjutkan kelas kami dengan kami menganalisis kitab puisi secara khusus kitab Mazmur. Kiranya kami dapat dimampukan untuk kami menyampaikan kitab-kitab Mazmur di dalam pengajaran yang mudah dipahami, sederhana, namun dapat menyampaikan hukum dan Injil secara jelas. Kami menyerahkan kelas ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Karena kita sudah selesai dengan analisis kiasan dan juga paralelisme, konotasi, serta unsur-unsur yang dipakai dalam kitab puisi, sekarang kita sudah masuk ke dalam tahapan berikutnya sebelum nanti saudara menyampaikan hasil penyelidikan saudara untuk praktek khotbah ya, disampaikan dalam khotbah. Kenapa tidak makalah ya? Karena tujuan kita belajar kitab Mazmur, bahkan semua kitab lain, eksposisi itu tujuannya adalah untuk mengajarkan, untuk diajarkan di dalam jemaat ya. Nah, oleh karena itu cara kita mengajarkan hasil pembelajaran kita adalah dengan khotbah ya. Jelas itu akhir dari kelas kita. Itu khotbah terakhir. Nah, saya mau tulis di sini. Sekarang saya nggak perlu tulis papan tulis ya. Selamat tinggal papan tulis. Ya, ngirit ya, spidol. Khotbah itu akhir dari pembelajaran. Nah, sebelum kita berkhotbah, apa yang kita siapkan? Kita kemarin sudah menyiapkan yang namanya eksposisi atau analisa. Saya gunakan kata ini supaya kita tidak terlalu tinggi sekali menggunakan istilah. Kadang-kadang kita terlalu tinggi menggunakan istilah eksegesa, tapi sebenarnya tidak eksegesa, yang kita lakukan hanya analisa saja. Ya. Karena kalau eksegesa itu menurut saya terlalu muluk-muluk, tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sama seperti saya sedang saya sedang mengeksplorasi, bukan mengeksploitasi ya. Saya sedang mengeksplorasi goa. Seharusnya kata mengeksplorasi itu saudara masuk, menyelidiki, melihat dalam-dalamnya ya kan, berhari-hari di situ. Tapi saudara cuma di luar pintu lalu kemudian lihat. Itu tidak eksplorasi ya, itu hanya sekedar mengamati dari luar saja. Sama seperti eksegesa. Eksegesa itu sebenarnya adalah studi yang sangat mendalam dengan berbagai metode. Ya, dimensi pandangan itu banyak sekali. Bisa memperhatikan semantiknya, bisa memperhatikan pragmatisnya, maksud penulis dengan gaya bahasa itu, bisa memperhatikan situasi di balik sejarah yang ada pada waktu itu, ya kan? Konteksnya itu namanya eksegesa. Ya, tapi kadang-kadang kita hanya melihat arti secara sekilas, itu sudah kita sebut sebagai eksegesa. Nah, tetapi minimal di dalam analisis ini kita kemarin sudah belajar tahapan-tahapan ya. Kita belajar melihat apa? Melihat stropi, melihat paralelisme, ada kiasan ya, ada kiasan, konotasi, dan ada apa? Denotasi ya, kalau ada itu ya. Lalu kemudian dari situ kita bisa mendapati apa yang dipikirkan pemazmur dan apa yang dirasakan oleh pemazmur. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang tugas kita selanjutnya adalah mengemas semua itu dalam bahasa khotbah. Sebenarnya ini adalah ranah homiletik. Ya. Kalau sudah belajar analisa di kelas ini, sudah belajar analisa kitab puisi, maka cara mengemasnya itu di kelas homiletik. Nah, tetapi saya di kelas ini akan sampai kepada tahapan itu karena ada sedikit perbedaan bagaimana cara mengemas tropi, paralelisme, kiasan pikiran dan perasaan ini ke dalam khotbah.
Karena itu nanti saudara akan mencoba menyampaikan garis besar khotbah masing-masing ya. Minggu depan setelah Lebaran ya. Nah, jadi ada waktu mempersiapkan khotbah ya selama beberapa minggu ke depan. Nanti ketika kita masuk, saya akan membuang undi. Ya. Jadi semuanya sekarang siap dulu ya. Kalau saya buang undinya sekarang, nanti saudara akan merasa, oh saya masih lama. Ya, jadi saya masih bisa tunggu untuk hari-hari lain. Nah, tidak, tapi nanti undiannya pas hari H. Siapa yang mendapat undi pertama itulah yang mempresentasikan. Jadi semua siap. Oke, nah tujuan khotbah kita tentu beda. Orientasinya sekali lagi saya mengingatkan, ketika kita berkhotbah bukan untuk mengajarkan hal-hal yang bersifat moralitas saja. Kenapa moralitas? Atau apa itu moralitas? Moralitas itu hanya penuntun hidup yang membuat kita itu semangat menjalani hidup dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau begitu tidak perlu kita mendasarkan di dalam teks-teks dalam kitab Mazmur. Ya, nggak perlu. Mazmur itu bukan sekedar contoh moralitas, bukan. Khotbah itu juga bukan sekedar cerita lucu. Ya, ada yang senang mendengar cerita lucu ya di dalam khotbah itu. Baru kemudian saudara kalau mendengar khotbah lucu, lalu saudara mengatakan, itu pengkhotbahnya keren, hebat, khotbahnya bagus. Lah kenapa? Saya sepanjang dengar khotbah ketawa-ketawa. Lah ngapain dengar khotbah kalau cuma mau ketawa? Itu seharusnya mendengar apa? Mendengar stand up komedi. Ya. Atau mendengar video atau melihat video-video yang di TikTok itu yang lucu-lucu banyak ya. Yang lucu-lucu banyak. Nah, itu saja. Jadi bukan cerita lucu atau juga bukan pengalaman hidup. Ya. Boleh nggak pengalaman hidup dimasukkan dalam khotbah? Ya boleh saja kalau itu hanya sekedar sebagai ilustrasi. Tapi bukan itu tujuan utama. Sekalipun pengalaman hidup saudara itu pengalaman hidup yang dipenuhi dengan apa? Dengan hal-hal yang spiritual, hal-hal yang spektakuler. Ya kan? Mungkin saudara pernah punya penyakit kanker stadium 5. Lalu kemudian saudara kritis berbulan-bulan. Lalu selama kritis itu saudara seperti dibawa ke dunia orang mati. Lalu di sana saudara merasa berjumpa dengan orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Lalu saudara bertemu dengan sosok pribadi yang berambut panjang berjubah putih. Lalu mengatakan, kembalilah dan menjadi alatku. Lalu kemudian itu terus yang menjadi isi khotbahnya. Saya pernah mati dan hidup kembali. Ya itu menarik ya, tetapi bukan itu isi khotbah. Isi khotbah itu apa? Seharusnya menyampaikan pengajaran, hukum dan Injil. Ini saya tekankan berkali-kali ya. Berkali-kali. Hukum dan Injil itu harus selalu ada. Pak, pertanyaannya apakah bisa kitab Mazmur itu mengajarkan hukum dan Injil? Menurut saudara bisa enggak? Apa pendapat saudara? Mungkinkah Mazmur itu menyampaikan hukum dan Injil secara jelas? Silakan berpendapat. Mungkinkah Mazmur dapat menjelaskan hukum dan Injil? Pendapat saudara? Apakah bisa? Pak Matias, menurut Pak Matias bisa enggak kita mendapati hukum dan Injil di dalam kitab Mazmur?
Menurut saya sangat bisa. Sangat bisa. Iya, karena di situ tuh Mazmur itu dia mengungkapkan akan perbuatan yang dia lakukan itu yang tidak sesuai, dan di situ dia mengungkapkan juga karya Kristus, karya Tuhan dalam hidupnya. Oh, ternyata perbuatannya itu tuh bukan hanya di terbatas itu, namun ada karya Tuhan yang bisa itu. Karena Mazmur ini bukan hanya suatu nyanyian sukacita, namun ada juga suatu nyanyian kesedihan. Oke. Dia merasa sedih akan kesalahan-kesalahan itu, dia sudah menjelaskan hukum di situ. Dan di ayat berikut terkadang itu menjelaskan akan dari murka Allah itu ternyata Allah tidak hanya murka saja, melainkan dia menghilangkan murkanya itu dan mengasihi kita gitu. Jadi di dalam Mazmur itu kita bisa mendapatkan hukum dan Injil secara jelas jika kita memahami itu. Oke. Apa bedanya dengan kitab lain? Kalau hukum dan Injil dalam kitab lain seperti apa? Hukum dalam dan Injil di dalam kitab Mazmur diungkapkan seperti apa? Ada yang bisa memberi penjelasan? Hukum dan Injil dalam kitab lain dan juga Injil dalam Mazmur itu. Betul. Caranya apa? Seperti apa bedanya? Ya biasanya itu Mazmur itu kan berbicara tentang, kadang itu berbicara tentang pengalaman hidup seseorang, itu seperti yang sudah dijelaskan Pak Matius, bahwa biasanya itu berbicara tentang pengalaman hidupnya. Mungkin sebelumnya dia bukanlah orang yang percaya, kemudian dia mendapatkan Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya, dan pada akhirnya dia percaya kepada Allah. Itu berbicara tentang hukum dan Injil secara jelas lah di situ. Nah, kemudian bagaimana dengan kitab lain? Misalnya dalam kitab Injil itu mereka berbicara secara jelas mengenai Yesus itu dan juga kehidupan bangsa-bangsa Israel pada saat itu, dan juga orang-orang lain lah pada saat itu seperti itu, yang kehidupannya tidak taat pada Tuhan, tetapi Tuhan itu terus mengasihi mereka seperti itu. Berarti kalau di dalam kitab lain itu bentuknya literal, denotasi, tapi kalau di dalam kitab Mazmur bentuknya konotasi, kiasan ya, kayak bahasa. Kalau di kitab lain juga itu tidak selamanya itu menjelaskan secara literal. Bahkan dalam kitab-kitab Injil itu ada perumpamaan. Betul. Perumpamaan itu bukan suatu hal yang mungkin terjadi dan mungkin tidak. Ya nggak semua ya, nggak semua dalam kitab lain itu literal. Setuju saya. Dan kalau menurut saya, Mazmur itu juga suatu hal yang literal yang diungkapkan oleh pemazmur itu sendiri. Kalau menurut saya, menurut pribadi saya itu, karena kenapa? Karena penulisan kitab Mazmur itu dari diri mereka sendiri, gambaran yang mereka alami. Jadi bisa dikatakan juga hal itu bukan suatu kiasan, melainkan perasaan langsung ya. Perasaan yang dia pernah alami begitu. Berarti ada hal-hal yang bisa dalam Mazmur itu, ada hal-hal yang literal, ada hal yang konotasi, dan juga dalam ini halnya sama dengan kitab-kitab lain. Namun bedanya itu yang kita kenal, yang kebanyakan orang kenal itu, mengenal Mazmur itu hanya sebagai nyanyian saja. Ya. Padahal itu curhatan langsung ya, mencurahkan isi hati. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat tuh Mazmur kan nyanyian. Nyanyian, kadang orang menyampaikan perasaan dirinya itu, perasaan yang dia sedang alami itu, mungkin kadang melalui nyanyian, kadang melalui puisi seperti itu. Jadi tidak serta-merta hanya dalam Mazmur itu saja hanya dalam nyanyian orang menyampaikan perasaan yang dia alami. Iya. Bahkan di dalam kitab Yesaya itu juga ada suatu nyanyian, di mana itu yang nyanyian ucapan syukur atas kebaikan Allah sendiri, di mana Yesaya itu mengucap syukur kepada Allah karena Allah telah murka kepada bangsa Israel. Namun Allah itu dia sangat itu ya. Kita sebagai orang-orang percaya mengenal Allah sebagai Allah yang murah hati, yang mengasihi umat-umatnya, sehingga walaupun dia murka,
namun dia memiliki kebaikan yang dia akan berikan kepada umat-umatnya. Dan di situ Yesaya itu ada suatu alur cerita yang menjelaskan akan jalannya kehidupan bangsa Israel, dan ada juga nyanyian. Ya, kemarin saya sampaikan bahwa analisa atau eksposisi kitab puisi itu tidak hanya di dalam kitab Mazmur saja ya, karena genre puisi itu bisa kita jumpai di dalam kitab-kitab lain. Nah, tetapi kenapa kok yang dianalisis adalah kitab Mazmur? Karena kitab Mazmur itu adalah kitab yang paling banyak menggunakan gaya bahasa puisi. Saya setuju bahwa di dalam kitab Yesaya, ya, dalam kitab-kitab lain, bahkan di dalam kitab narasi, kitab sejarah itu ada. Ya, bagaimana Pak Gusti? Ya, ada. Nyanyian ada, puisi ya, nyanyian Maria. Dan bahkan ada yang mengutip ya, ada di dalam Perjanjian Baru itu ada kutipan-kutipan Mazmur. Nah, itu. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa Mazmur itu sangat jelas mengajarkan hukum dan Injil, dan unik cara mengajarkannya karena tadi disampaikan Pak Matius itu curhatan Pak, curhatan langsung dari seorang yang sedang merasakan betul pergumulan di dalam hidup atau kekaguman terhadap karya Allah. Jadi dia betul-betul tahu apa yang sedang terjadi, apa yang dikehendaki Allah, apa yang dikerjakan Allah, dan apa yang sebenarnya ia gagal di situ. Nah, bukankah itu sebenarnya hukum dan Injil? Bahkan kalau kita ingat kemarin penjelasan dari Pak Brad Wardell ya, bahwa kitab Mazmur itu apa? Masih ada yang ingat? Kitab Mazmur itu seperti puzzle ya. Masih ingat ya? Puzzle ya? Ada yang enggak tahu puzzle? Tahu ya? Puzzle. Bayangkan puzzle itu seperti ini, kotak, tapi di sini ya pecah-pecah. Ya, ada yang begini, ada yang begini. Nah, begini ya. Ya, ini puzzle. Bayangkan puzzle ya ini ya. Lalu di dalam sini itu sebenarnya ada gambaran yang jelas tentang siapa? Yang digambar dengan jelas di dalam puzzle ini itu adalah tentang Yesus Kristus. Ya, saya buat tanda salib saja di sini ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi, Mazmur sebenarnya berisi kepingan-kepingan yang di dalamnya kita bisa mendapati karya Yesus secara jelas. Ketika kita memandang bahwa Yesus itu adalah pemazmur sejati. Kok bisa Yesus adalah pemazmur sejati? Yesus dia tidak sekedar menggenapi apa yang ditulis di dalam Mazmur-Mazmur itu, tetapi ketika dia menjadi manusia, bahkan dia menjadi contoh pemazmur yang sempurna, penggenap Mazmur yang sempurna. Ya, contoh ketika kita belajar di dalam Mazmur 1 ya, apa di sana? Berbahagialah. Ya, orang yang berjalan di dalam menurut Taurat Tuhan ya. Tidak ada sebenarnya satu orang pun yang bisa hidup atau tinggal di dalam hukum itu. Hanya Yesus yang bisa. Ya. Jadi ketika kita memandang Yesus, kita seperti menemukan kepingan-kepingan puzzle yang nanti akan, kalau kita satukan, oh ternyata disinilah gambaran tentang Yesus yang sebenarnya kadangkala itu tidak pernah kita bayangkan di dalam kitab narasi.
Nah, jadi tujuan akhir khotbah Mazmur adalah sekali lagi apa? Menjelaskan hukum dan Injil. Ya, sekali lagi hukum dan Injil. Nah, lalu berarti ketika saudara mendapati kitab Mazmur, yang pertama kali saudara harus temukan apa? Pertanyaan apa yang saudara harus tanyakan di sana? Kalau untuk menemukan hukum, apa yang saudara harus tanyakan? Apa yang Allah kehendaki, kan? Ini untuk menemukan hukum. Sebenarnya dari pikiran dan perasaan pemazmur itu kita mau mencari apa sih sebenarnya yang Allah mau, Allah kehendaki. Contoh ketika pemazmur mengatakan langit buatan jarimu. Gitu ya? Langit buatan jarimu. Dan apa tuh? Bumi, apa namanya? Ya seperti itulah kira-kira ya. Digambarkan langit seperti apa, bumi seperti apa, lautan seperti apa, samudra seperti apa. Nah, kalau dari bahasa itu kira-kira kita bisa mendapati kehendak Allah itu seperti apa? Apa yang Allah kehendaki ketika kita menemukan sebuah ungkapan langit. Saya salah nulis di sini. Harusnya di pad, ini saya salah tulis di sini. Ya, maklum ya, masih baru jadi. Langit buatan tanganmu. Apa sih yang ingin Allah inginkan untuk kita? Langit buatan tangan. Kalau saya tanya, apa yang Allah kehendaki? Saudara akan menjawab bagaimana? Kalau dari saya, Pak, yang ingin saya jelaskan di situ itu apa yang Allah kehendaki. Kan di situ yang Allah kehendaki itu kita beritakan kepada semua orang bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta. Di situ dia mau menunjukkan siapa si pencipta itu. Dan itu yang Allah kehendaki. Karena terkadang itu banyak orang yang bingung, banyak orang yang tidak sadar akan keberadaan semuanya ini. Bagus. Siapa sih yang membuat itu? Ternyata ada hukumnya. Ternyata ada perintahnya. Sekalipun ini bukan perintah. Ini kan puisi ini. Ya enggak? Ini puisi, langit buatan tanganmu. Ini puisi. Yang kita tahu bahwa ketika puisi itu langit buatan tanganmu, seperti orang yang sedang pakai tanah liat. Bumi itu seperti di bentuk-bentuk kau membentuk manusia seperti tanah liat, ya kan? Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau ditanya apa yang Allah kehendaki, saya setuju. Allah menghendaki supaya kita memberitakan siapa Allah. Apakah hanya itu kehendak Allah dengan puisi atau gaya bahasa puisi ini? Tidak ya. Ini baru satu hukum. Hukum yang kedua. Ini baru H. Hukum yang kedua. Allah menghendaki supaya apa? Kita dengan kalimat Allah mengatakan buatan tanganmu itu
melestarikan ciptaan. Ini bagus. Sampai ke sana ya. Sampai ke sana. Sampai ke sana. Padahal ini bukan perintah. Saya bayangkan kalau saudara sudah bisa mendapatkan hukum di dalam kiasan, saudara akan lebih mudah mendapati hukum dan Injil di dalam kitab narasi. Contoh kitab narasi yang kita jumpai yang sangat terkenal. Hukum ya, ini jangan mencuri. Ya toh? Ini hukum. Apakah kemudian ini hanya diberlakukan bagi para maling? Tidak. Jadi, apa yang Allah kehendaki? Apakah kita tidak boleh hanya sekedar mengambil barang orang lain, diam-diam, ya kan? Apakah hanya itu saja? Lebih dari itu, apa saja? Kalau jangan mencuri. Bahkan larangan itu kalau misalnya kita cuma ingin, misalnya saya ingin laptop Dani, itu pun sudah salah. Artinya lebih daripada kamu harus melakukan tindakan itu baru kamu berdosa. Tidak. Waktu kamu berpikir untuk mengambil barang itu, untuk ingin mendapatkan barang itu sudah menjadi dosa. Iya. Kalau mengingini sudah sama saja mencuri ya. Oke, ada lagi. Nah, ini bukan kitab puisi. Ini saya membayangkan seandainya kita masuk ke narasi. Betapa mudahnya kalau kita itu bisa terbiasa dengan kiasan. Itu nanti denotasi akan lebih mudah. Orang yang mencuri itu sebenarnya orang yang apa sih pikirannya? Orang yang merasa kekurangan. Ya toh? Iya, itu dia kurang sebenarnya. Koruptor itu kaya nggak? Orang yang korupsi itu kaya nggak? Biasanya. Mereka sudah kaya. Para pejabat ya. Orang-orang yang punya banyak uang. Tapi kenapa mereka masih korupsi? Mereka belum memiliki rasa puas. Berarti sebenarnya kalau jangan mencuri itu apa sih yang Allah kehendaki? Allah menghendaki supaya kita betul bersyukur atau merasa puas. Padahal hanya dengan kata jangan mencuri. Tapi kita tahu, Allah itu sesungguhnya ingin kita mulai dengan rasa syukur dulu. Apa yang kita punya disyukuri ya. Sekalipun masih kurang, ya kan? Sekalipun masih kurang, harus disyukuri. Saya maunya laptopnya Dell. Wah. Ya, tapi dapat Advan ya. Ya disyukuri ya, tetap harus disyukuri. Cinta peloduk Indonesia. Ini produksi Semarang ini ya, produksi Semarang. Bangga buatan Indonesia. Kita bersyukur ya. Kita bersyukur. Wah, di sini nggak ada mahasiswa cewek. Gimana nih? Saudara bersyukur ya. Apa yang saudara syukuri? Ya kalau nggak ada mahasiswa cewek ya berarti kan kita dihindarkan dari godaan tadi ya. Dari godaan itu. Kita masih ada yang disyukuri. Nah, sekarang kembali ke tadi. Langit buatan tanganmu. Masih ada banyak, saya nggak mau sebutkan banyak ya. Tapi masih ada banyak. Langit buatan tanganmu, berarti kita melestarikan ciptaan, kita memberitakan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan. Kita juga tahu bahwa Allah menghendaki kita itu untuk menghormati Dia. Kalau langit saja buatan tangannya, berarti
dia itu lebih berkuasa daripada yang lain, ya kan? Bumi ciptaannya. Berarti seperti perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya toh, itu kehendak Allah supaya kita itu menomorsatukan Tuhan di dalam segala hal. Jadi Allah menghendaki kita itu menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Nah, sekarang apakah hukum itu hanya mencari apa yang Allah kehendaki? Dari langit buatan tanganmu kita tahu Allah menghendaki kita begini, Allah menghendaki supaya kita begini. Ada 3, masih banyak lagi ya yang lainnya. Hukum yang kedua, ini tadi kan hukum sebagai Allah menghendaki. Ya, bisa penuntun ya. Bisa penuntun ya, ini penuntun supaya kita tahu kehendak Allah itu apa. Tapi ketika kita menggunakan hukum itu sebagai cermin, sekarang kita harus mencari jawaban apa yang kita gagal lakukan. Apa yang kita sesali? Karena kita gagal ya. Apa yang kita sesali? Ya, saya menyesal saya tidak punya mobil. Ya, itu menyesal ya. Tapi ini loh terkait dengan ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberitakan siapa Allah di dalam kehidupan kita? Kita gagal ya. Kita gagal memberitakan Kristus sebagai, atau memberitakan Allah yang berkarya, karya Allah. Mengapa kita gagal? Padahal kita ini pelayan loh. Karena yang kita beritakan sesungguhnya bukan karya Allah, tapi keinginan kita. Supaya kamu rajin ke gereja, kamu begini. Kita mungkin lebih senang memberitakan pengalaman kita tadi dibandingkan karya Kristus. Saudara, saya mau memberi kesaksian. Kemarin saya sakit, saya terbaring di rumah sakit, kemudian saya sembuh. Hari ini saya bisa ke gereja. Apakah itu kesaksian? Ya Pak, itu kesaksian bagaimana Tuhan menolong kita. Itu kesaksian, ya betul. Tetapi itu hanya kesaksian yang kecil saja. Karena pertolongan kita itu sesungguhnya lebih besar dari itu. Kalau kita mau menyaksikan, seharusnya menyaksikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu namanya kesaksian. Kan pergilah, jadilah. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, ya kan? Baiklah, ya. Kamu akan menjadi saksiku. Saksiku itu berarti apa? Orang yang menyaksikan tentang Kristus, bukan orang yang menyaksikan pengalaman hidup. Nah, itu berarti kita gagal ya. Kalau khotbah kita itu isinya hanya lelucon, hanya moralitas, hanya apa? Ya, itu berarti kita masih gagal. Nah, ini saya mau tunjukkan kepada saudara dan saya mohon juga doa restu saudara-saudara. Kata pengantar itu sudah saya buat. Saya masih dalam proses. Nah, ini membuat buku. Saya akan bekerja sama dengan saya mengajak Pak Simarmata sebenarnya. Nah, ini buku yang rencana masih mau saya terbitkan ya. Penulisnya harusnya saya dan Pak Simarmata. Pak Simarmata masih berjuang. Ya, saya sudah memberikan. Nah, ini saya sudah buat tulis kata pengantar. Ini ya. Kalau buat khotbah itu banyak buku khotbah ya. Buku khotbah itu banyak. Tapi apa kekhasan khotbah kita? Khotbah Alkitabiah itu seharusnya menyampaikan
Pesan yang mengarahkan setiap individu untuk merefleksikan spiritual yang mendalam. Maka khotbah tidak semata-mata berfungsi sebagai motivasi moral seperti yang tadi disampaikan ya. Bukan sekedar sebagai strategi pemulihan ekonomi. Saudara bisa sukses terlepas dari jerat utang. Wah, itu sebaiknya mendengarkan Tung Desem Waringin saja itu. Iya. Siapa tahu Tung Desem Waringin? Itu ahli ekonomi ya. Wah, itu pengusaha. Pakai itu aja. Nah, bukan juga sekedar inspirasi yang menyenangkan mendengar, tapi harusnya hukum dan Injil. Nah, itu kata pengantarnya. Nah, isi khotbahnya wah ini. Satu hati menanti kedatangan Kristus. Minggu Advent ya, ini isi khotbahnya. Jadi khotbah-khotbah saya kumpulkan, nanti saya akan buat jadi buku. Nah, ini khotbah yang kedua isinya kisah kasih dari surga. Nah, dan seterusnya. Nanti ya mudah-mudahan tahun depan bisa jadi kado kalian wisuda ya. Tapi ganti ongkos cetak saja. Oh enggak. Ya itu dia. Oke, jadi yang kedua, kalau tadi kita gagal memberitakan karya Allah, kita gagal lagi apa? Gagal nggak kita itu melestarikan ciptaan? Berikan contohnya. Melestarikan. Wah, kita saudara-saudara kita gagal melestarikan ciptaan. Titik. Nah, belum menyentuh ya kan? Belum sampai melestarikan ciptaan itu apa sih? Kalau di jemaat saudara harus sampai kepada contoh-contoh yang praktis. Kita tebang pohon, ya kan? Hanya untuk memenuhi keinginan kita. Ya kan? Kita buang sampah di sembarang tempat. Apalagi? Kita mengeksploitasi alam untuk kesenangan kita. Gitu? Boleh bertanya? Iya boleh, silahkan. Boleh. Melestarikan itu dengan poin pertama tadi, karena menebang pohon untuk keinginan kita. Satu pertanyaannya gini, apakah tidak sakit hati kalau kita menyampaikan hal seperti itu kepada seorang petani yang dia menebang pohon untuk keinginan dia menanam sesuatu? Itu kan keinginan dia untuk mencukupi kebutuhan hidup dia. Ya. Makanya tadi saya pakai untuk keinginan kita. Nah, kata keinginan itu bukan kebutuhan. Lain ya. Keinginan kita itu cenderung kepada keinginan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Boleh nggak tebang pohon? Boleh. Kita bikin rumah tebang pohon? Boleh saja. Ya kan? Kita tebang pohon untuk beli makan? Boleh saja. Untuk tanam pohon yang lain? Sangat boleh. Ya kan? Yang tidak boleh adalah ketika kita itu merusak alam dengan cara menebang pohon hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Loh, ada nggak hal-hal yang tidak berguna? Ada, banyak. Ketika sudah ketergantungan obat, tidak punya obat itu dalam pengertian bukan obat medis ya, tapi ketergantungan narkoba, ya kan? Karena nggak punya untuk beli narkoba, akhirnya tebang pohon, dijual untuk beli narkoba, atau untuk gaya hidup lifestyle, ya kan? Zaman sekarang lifestyle ya, lifestyle itu ngeri. Nah, jadi kira-kira tersinggung Pak? Kalau orang yang semacam itu tersinggung nggak? Justru saya katakan ketika ada jemaat yang melakukan kesalahan, pelanggaran dalam kehidupannya dan ditegur oleh firman Tuhan, maka justru itulah fungsi hukum sebagai cermin. Jangan menutupi cermin itu dengan kain putih, ya kan? Nanti kita nggak bisa lihat. Wow, ini tai lalatnya saya di sini, nggak pindah di sini, ya kan? Kalau ditutupi kain putih kita nggak bisa lihat di mana kekurangan kita. Nah inilah yang seringkali
terjadi dilema atau fenomena yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita dalam pelayanan. Kita takut menyinggung jemaat sehingga hukum yang tadi keras, tegas, ya kan, menyatakan kesalahan kita itu harus dilembutkan atau harus dikaburkan, bahkan ditiadakan. Nah, ketika kita melakukan itu, kita sesungguhnya sedang tidak mengkhotbahkan hukum sengeri-ngerinya. Ya. Sekali lagi, khotbahkanlah hukum sengeri-ngerinya sehingga membuat orang takut karena pelanggaran terhadap hukum itu mengakibatkan penghukuman dosa. Tapi setelah itu khotbahkanlah Injil secerah-cerahnya sehingga orang itu punya pengharapan kembali. Memang di awal nanti saudara akan menyinggung, wah saya berarti pelaku nih, ya kan? Orang itu akan tertunduk pasti. Dan ketika kamu melihat orang tertunduk, berarti hukum itu memberikan cermin buat mereka. Tapi ketika tunduk, jangan langsung saudara tutup dengan amin. Mereka akan pulang dengan kepala tertunduk. Tapi saudara harus lanjutkan itu dengan Injil. Apakah Tuhan itu, Yesus itu, mengampuni kita terhadap pelanggaran yang tadi? Pelanggaran atas menyia-nyiakan ciptaan tadi. Apakah dia mengampuni dosa kita? Ingat, di dalam Alkitab ditulis mengampuni segala dosa kita. Di dalam katekismus itu diulang-ulang ya. Segala dosa, termasuk dosa yang itu tadi. Apakah Yesus mencontohkan bahwa dia ini adalah orang yang menghargai ciptaan? Ingat, ketika atau yang menguasai ciptaan, Yesus menunjukkan itu. Kapan Yesus menunjukkan bahwa dia itu menghargai ciptaan? Ingat ketika dia melihat pohon ara yang tidak berbuah, apa yang dilakukan Yesus? Tebang. Nggak produktif ya? Atau mengutuk? Mengutuk. Mati pohon aranya seketika. Nah, itu bukti apakah Tuhan itu memelihara ciptaan kalau begitu. Justru itu bukti Tuhan itu berkuasa atas ciptaannya. Ya. Berkuasa atas ciptaannya. Nah, ini menarik ya. Ini menarik. Jadi, hukum itu akan menyadarkan kita bahwa kita gagal. Saya beberapa minggu yang lalu itu PA di keluarga saya itu saya mengulang perintah 10 perintah itu ya dalam katekismus. Jadi 9 hari karena yang 9 dan 10 itu satu PA. Anda bisa saksikan itu di Facebook, saya tampilkan posting di Facebook kalau ingin mendengar ringkasannya. Dari 1 sampai 10 itu ternyata nggak ada satupun kita yang bisa melakukan perintah itu dengan sempurna. Gagal semua. Maka 10 perintah itu adalah gatot buat kita. Apa itu gatot? Gagal total. Kita gatot. Enggak ada satupun, bukan 9 lalu yang satu gagal, enggak. Tapi gagal total. Dari PA itu kita bisa tahu. Gagal total. Nggak ada satupun. Loh Pak, saya nggak pernah membunuh kok. Berarti saya nggak gagal dong Pak. Gitu? Apakah karena saudara nggak pernah membunuh? Oh enggak Pak, saya nggak pernah bunuh manusia. Saya cuma butuh nyamuk, bunuh nyamuk. Apakah itu termasuk membunuh?
kita gagal sekalipun kita nggak pernah membunuh. Karena kata jangan membunuh itu maknanya luas. Apa maknanya? Jangan membunuh. Maknanya adalah dengan menghargai kehidupan. Orang yang membunuh itu sama dengan orang yang tidak menghargai hidup, ya kan? Berarti dia kan mengambil hidup. Kalau orang yang membunuh itu, artinya dia tidak menghargai kehidupan. Nah, kalau berbicara orang yang tidak menghargai kehidupan, ketika kita sudah dikaruniai tubuh dan jiwa yang membuat kita itu hidup, lalu kita merusaknya dengan hal-hal yang tidak berguna bagi tubuh, itu sama saja kita dengan tidak menghargai kehidupan. Kita begadang sampai malam terus, lalu tubuh kita rusak karena kita itu kebiasaan seperti itu. Kita menghargai kehidupan nggak dengan hidup seperti itu? Tidak. Apakah kita berhasil dengan hukum tadi? Sekalipun kita tidak membunuh, kita gatot kan? Oh iya Pak, saya sering begadang. Saya sering masukkan ke tubuh saya itu barang-barang yang merusak tubuh. Bahkan makanan yang berlebihan lalu merusak tubuh kita, itu sama saja kita sedang tidak menghargai kehidupan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Berarti kita itu sekalipun tidak membunuh, kita seringkali gagal karena kita merusak kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Tidak menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan apa? Seorang yang marah terhadap saudaranya itu sama dengan dia itu membunuh. Wah, marah loh ya. Ngeri ya? Berarti apakah kita berhasil dengan perintah itu? Enggak. Nah, jadi itu ya saudara-saudara, tujuan kita sekali lagi untuk menjelaskan hukum. Nah, nih. Hukum itu supaya kita bisa menjelaskan apa yang Allah kehendaki dan apa yang kita gagal atau kita sesali. Ya kan, karena kita gagal. Bukan kita senang dengan kegagalan. Tapi kita gagal dan ya tadi pasti tersinggung. Jangankan tersinggung, mungkin dia akan menangis. Mungkin dia akan tertunduk. Makin saudara membuat mereka tertuduh malu. Karena itulah konsekuensi dosa kan. Seperti Adam dan Hawa ketika dia melakukan dosa, apa yang mereka rasakan? Malu. Mereka bersembunyi. Ya kan? Bayangkan kalau sudah berdosa, tidak malu, tidak punya rasa malu. Itu nggak ada kemaluan itu. Maksudnya nggak ada rasa malu. Tetapi setelah ini kita dapat apa yang Allah kehendaki, apa yang kita gagal lakukan, saudara lanjutkan ke Injil. Itu ya. Nah, kalau puisi tadi berbicara mengenai langit buatan jarimu, Injilnya di mana, Pak? Ya kan? Kabar gembiranya di mana, Pak? Injilnya di mana? Ya, dia yang melihara, dia menciptakan. Injil itu harus kita koneksikan dengan yang ini tadi. Allah menghendaki kita tadi apa? Untuk apa? Yang pertama, memberitakan, ya, memberitakan. Tapi kan kita gagal. Gagalnya apa?
kita justru gagal memberitakan kasih Kristus. Di mana? Baik dalam perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita gagal. Bahkan di postingan media sosial kita gagal memberitakan kasih Kristus. Yang kita posting itu apa? Statusnya grundel. Terus grundel itu apa? Keluhan. Statusnya keluhan. Galau. Ya toh? Media sosialnya apa isinya? Nyerang orang lain. Menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Bukankah 10 perintah Allah itu berbunyi apa yang terakhir? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu artinya apa? Tuhan menghendaki kita itu menjaga nama baik orang lain. Ya, makanya kalau mau jaga nama baik yang diceritakan yang baik-baik ya. Sekalipun ada yang jahat, ada yang jelek, tapi yang diceritakan yang baik-baik saja, ya kan? Kalau yang jahatnya diapain? Yang jahatnya, yang jeleknya ditegur 4 mata, ya kan? Firman Tuhan mengatakan apa? Jika saudaramu berbuat dosa, maka tegurlah di bawah 4 mata, bukan sampaikanlah kepada orang lain, statuskanlah di media sosial, bukan, tapi tegurlah 4 mata. Itu makna jangan mengucapkan saksi dusta. Kita gagal enggak ternyata? Gagal lagi, ya kan? Gagal lagi. Kembali ke sini. Gagalnya di mana kita kalau kita memberitakan, harusnya memberitakan nama Allah, tapi kita itu gagal. Justru kita mempermalukan nama Allah. Itu ya. Harusnya memberitakan nama Allah tapi mempermalukan nama Allah. Kita menghujat nama Allah. Padahal dia yang menciptakan langit buatan tanganmu. Kita tidak menyembah Allah yang penuh kasih tadi. Nah, tetapi Injilnya apa? Tuhan pasti akan mengampuni semua dosa atas kegagalan tadi. Disebutkan, jangan hanya di sini saja. Disebutkan, jangan sebut nama ya. Mungkin kita selama ini apa? Gagalnya tadi mempermalukan nama Tuhan di dalam status kita yang tidak baik. Nah, itu kan sudah detail ya. Oh, itu saya itu saya itu. Tapi hari ini dengarlah janji Tuhan. Tuhan mengampuni segala dosamu. Itu akan menjadi berita yang penuh pengharapan. Ya, mungkin kita selama ini diam saja, tidak pernah menceritakan kasih Tuhan, bahkan malu kalau mau berbicara tentang Tuhan kita kepada orang lain. Kita mengalihkan pembicaraan kepada hal-hal yang lebih apa? Ya, lebih bisa membuat kita aman-aman, rukun. Kita nggak mau ngomongin Tuhan. Kita gagal memberitakan nama Tuhan. Oh, itu saya nggak mau tuh ngomongin Tuhan tuh. Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi, nah, kalau sudah diampuni Injilnya itu, maka hukum lagi. Penuntunnya apa? Sekarang kita yang sudah diampuni tadi, karena gagal tadi nggak pernah memberitakan firman Tuhan, ya sekarang kita dituntun. Kalau begitu kita yang sudah diampuni tadi, ya sekarang mulai yuk. Sekarang kita akan hidup baru. Apa itu? Memberitakan karya Allah. Kasih contoh dong, memberitakan karya Allah gimana? Itu masih normatif itu, memberitakan karya Allah itu masih normatif. Caranya gimana? Kirim ayat Alkitab kepada 5 orang
setiap hari. Spesifik kan? Spesifik. Itu adalah penuntun supaya kita memberitakan firman Tuhan. Saudara nggak perlu khotbah, kirimkan ayat Alkitab saja. Nanti kalau dibaca Pak, kalau nggak dibaca, itu urusannya yang berwajib itu, bukan urusan saudara itu. Ada banyak kisah yang menjelaskan orang yang sedang putus asa tiba-tiba mendapatkan ayat firman Tuhan lalu kemudian dia memberi semangat lagi. Ada banyak itu. Kalau dulu zaman belum ada HP, ada ilustrasi orang yang setiap hari itu menulis ayat di potongan kertas kecil lalu dia tinggal di sebuah apartemen yang bertingkat lalu sengaja dia itu lemparkan keluar jendela. Potongan-potongan kecil yang berisi ayat itu. Suatu saat ada orang yang mau bunuh diri lompat dari atas jembatan yang ada dekat itu. Tapi kemudian tiba-tiba dia menemukan kertas itu dan membaca. Dan ternyata itu adalah potongan ayat Alkitab. Tidak jadi memberi kekuatan kepada orang yang membutuhkan. Wah ini, apa ini? Bola. Bahrain menang 1-0 ya. Tadi malam 1-0 lawan Belanda. Gusti ketawa. Ya itu Indonesia ya, tetap Indonesia, bukan Belanda. Nanti saya posting itu, nanti saya bisa dapat undang-undang ITE itu. Itu naturalisasi. Oke, jadi itu ringkasan khotbah kita tentang Mazmur. Apa jelas atau ada yang mau ditanyakan? Diskusi silakan. Nah, Pak, kemarin Bapak memberikan garis besar ya. Garis besar khotbah. Judulnya apa? Apa saja mulai dari apa? Judul. Jelas ya? Lalu ya, ini pertanyaan peralihan. Kenapa ini penting? Ini mungkin hanya saya yang biasa menggunakan kalimat peralihan ini. Supaya ini menjaga judul ini tidak kemana-mana. Ngerti maksud saya? Judulnya itu tentang misalnya kisah kasih dari surga. Tulisan saya bisa dibaca ya? Ya anggap saja bisa lah ya. Kisah kasih dari surga. Nah, maka peralihannya di sini tentu akan berbicara mengenai ini. Kisah kasih dari surga. Kalimat peralihannya apa? Seperti apa? Ya kan, kisah kasih itu. Apa uniknya? Kisah kasih itu. Ya kan? Kalau sudah menjelaskan keunikannya, ditanya uniknya, berarti kita jawab itu sebagai sub bagiannya. Jadi kalau ditanya, tadi khotbahnya apa sih? Khotbahnya tentang kisah kasih dari surga. Kisah kasih dari surga emang seperti apa? Nah ini, kan ditanya seperti ini toh. Kisah kasih dari surga itu seperti apa sih? Kisah kasih dari surga itu unik. Kenapa unik? Karena dimulai dari rasa kasih atau cinta yang cuma cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Bukan dari mata. Ya, mungkin kalau saudara mau singkat, apa uniknya? Ini bukan dari pandangan mata. Bukan dari pandangan mata. Nah, ini bahasa kekinian ya.
Biasanya kalau orang jatuh cinta itu kan biasanya itu dimulai dari pandangan mata ya. Pandangan mata baru turun ke hati ya. Bukan kaki ya. Itu kalau bola itu dari pandangan mata turun ke kaki. Ya. Ya. Kalau kisah kasih dari surga bukan dari pandangan mata tetapi dari kasih. Ini misalnya kalau kita mau khotbahkan Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Atau karena begitu Allah mengasihi, berarti itu asalnya itu dari Allah dulu. Unik ya? Padahal yang dilihat itu siapa? Yang dilihat manusia berdosa. Kalau saudara lihat seorang perempuan kemudian wajahnya itu mungkin tidak masuk spesifikasi. Ya, dari angka 1 sampai 10 mungkin dia 2 dari wajahnya. Kira-kira saudara mau menyatakan cinta atau tidak? Nah, saudara lihat di TikTok itu filternya, wih, ini pakai filter apa tuh? Baby cute, ya kan? Begitu janjian ketemu, bukan baby cute. Nah, kira-kira saudara masih mau lanjut nggak? Nah, itulah cinta biasa. Cinta yang memandang rupa. Seandainya Tuhan memandang rupa kita semua, kira-kira Dia mengasihi manusia enggak? Seandainya Tuhan memandang keluarga, kita dikasih enggak? Kita bukan siapa-siapanya loh. Seandainya Tuhan memandang silsilah, darah biru, prestasi, kita dikasih enggak? Kita bukan pemenang Nobel, kita bukan penemu macam-macam. Tapi Tuhan mengasihi dunia itu. Nah, itulah. Jadi, ini contoh ya. Ini contoh garis besar khotbah. Tetapi di dalam khotbah itu nanti saudara akan menjelaskan tadi hukum dan Injil hukum. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ini. Allah menghendaki apa sih sebenarnya? Allah menghendaki apa? Nah, ini. Allah misalnya, bukan dari pandangan mata. Allah itu menghendaki kita itu sempurna, ya toh? Tetapi kenyataannya kita bukan kudus tapi kudis. Tapi Allah tidak melihat itu. Allah melihat apa? Yesus Kristus, Sang Penebus kita. Maka kita yang kudis tadi tidak dipandang. Nah, itu dia. Tapi diringkaskan ya, bukan dari pandangan mata. Nanti kalau saudara ditanya atau orang lain tanya, khotbahnya apa? Bisa menjelaskan. Khotbahnya tadi judulnya Kisah Kasih dari Surga. Gampang ya. Mudah diingat. Isinya apa? Kisah kasih dari surga itu unik karena menerima dengan cuma-cuma. Karena penuh dengan pengorbanan. Karena, ya kan, kalau Yohanes 3 ayat 16 kan pengorbanan ya. Ia mengaruniakan anaknya. Karena memberi janji kehidupan kekal, ya, keselamatan. Wah, itu kisah kasih dari surga. Gampang mengingatnya. Nah, oleh karena itu kitab Mazmur pun sama dengan dengan khotbah-khotbah yang lain. Nah, ini contoh yang saya ambilkan dari beberapa contoh khotbah yang sudah lama ya. Nanti bisa ini masih kurang, saya kira ini masih kurang dalam menjelaskan hukum dan Injil karena ini saya ambilkan bukan dari ya, tapi ini paling tidak bisa menjadi gambaran kita ya. Oke, ini pokoknya mengikuti jalan Tuhan. Lalu ada pendahuluan. Pendahuluan kenapa penting? Supaya kita tidak langsung masuk ke dalam pokok utama itu, tetapi kita membawa orang kepada gambaran besar. Ini contoh ya. Pendahuluannya karena ini terkait dengan mengikuti jalan Tuhan. Maka di sini Google Map
Sekarang orang tahu Google Map. Tapi kalau 20 tahun yang lalu, saudara bilang Google Map itu nggak ada yang tahu. Atau seandainya saudara mau membuat sekarang itu dengan peta buta. Nggak ada yang tahu peta buta. Tahu nggak peta buta? Nah, saudara nggak tahu peta buta. Kalau zaman saya itu ada namanya peta buta. Peta yang nggak ada tulisan-tulisan tempatnya, itu namanya peta buta. Nah, ini pendahuluannya. Google Map adalah sarana untuk menunjukkan tempat yang akan dituju. Pertimbangannya adalah jarak terpendek. Masalahnya seringkali jarak terpendek itu kualitasnya buruk, sempit, menanjak, curam, minim keterangan, dan rawan kecelakaan. Bagi orang yang sudah hafal, ia tidak akan melalui jalan itu sekalipun lebih pendek. Nah, bagaimana dengan jalan hidup manusia? Nah, ini cocok kan? Cocok. Nah, saya pernah mendengar, ini yang saya koreksi ya. Saudara menyampaikan pendahuluan itu sudah bagus, sudah cocok. Tapi kemudian sayangnya di perantaraan ini saudara menyampaikan satu kata-kata yang aneh. Di luar dari itu, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengikuti jalan Tuhan. Ini. Kenapa harus kata di luar dari itu? Terlepas dari itu, ya. Kadang-kadang terlepas dari itu. Dari itu tuh maksudnya dari ini. Dari pendahuluan itu. Lah terus ngapain kalau kita beri pendahuluan tapi kita disuruh terlepas dari itu? Itu nggak pas. Justru pendahuluan itu adalah pengantar supaya kita lewat ide itu untuk masuk ke dalam topik. Nah, boleh pakai oleh karena itu atau sebagaimana kehidupan kita tidak tahu jalan mana yang harus kita ikuti atau lalui. Nah itu loh, seharusnya pakai sebagaimana kehidupan kita. Karena ini ilustrasi, ini pendahuluan ini menunjukkan ilustrasi. Ya, jangan menggunakan kata terlepas dari itu. Kalau terlepas dari itu, kita itu mau mengalihkan pembicaraan dari satu topik ke topik yang lainnya. Sementara ilustrasi atau pendahuluan itu sebenarnya kerangka, terasnya. Kita sudah dibawa ke teras, lalu terasnya, terasnya bagus ya. Jangan masuk sini, kita masuk rumah yang itu. Ya. Nah itu, jangan pakai terlepas dari itu ya. Itu tidak pas kata-katanya. Mungkin saudara akan mengira bahwa itu tadi ilustrasi, sekarang kita masuk topik, gitu ya. Tapi justru itu menandakan, loh, ngapain dikasih ilustrasi, dikasih pendahuluan kalau tidak dikaitkan? Justru saudara seharusnya mengkaitkan. Bukankah kehidupan kita sama seperti kisah tadi? Nah, kira-kira begitu. Atau bagaimana dengan kehidupan kita? Jalan seperti apa yang harus kita lalui? Jalan yang sempit, menanjak, curam, minim, atau bagaimana? Nah itu. Oleh karena itu kita akan masuk ke perenungan yang berjudul begini. Nah ini ya, ini kita mengutip dua jalan bagi orang Kristen. Dalam Matius, Yesus mengakhiri khotbahnya dengan menjelaskan dua jalan. Satu jalan yang lebar menuju kebinasaan, satu jalan yang sempit menuju kehidupan. Artinya dasarnya adalah hanya satu jalan ke surga. Nah ini kutipan yang akan menguatkan kita kepada hanya satu jalan yang benar. Nah ini. Yang pertama adalah jalan dunia, yang kedua adalah jalan mengubah hidup kita. Nah ini dia. Jadi masih terkait, 1 dan 2 masih terkait. Itu mengikuti jalan Tuhan.
Nah, jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana cara kita menggunakan Mazmur. Ada pertanyaan, silahkan. Jika tidak ada, berarti saya berharap minggu depan saudara sudah, ya bukan minggu depan ya, setelah libur, saudara bisa menuliskan garis besar. Belum khotbah, jangan khawatir ya. Belum khotbah, tetapi saudara membuat garis besar khotbah, ya. Lalu terdiri dari apa? Judul, lalu kalimat peralihan, lalu poin. Oke, jelas ya? Minimal saudara sampai di sini. Poin apa? Poinnya apa? Apakah harus 3? Enggak. 2 pun bisa, 1 pun bisa. Nah, lalu nanti saudara akan presentasikan ini. Kemudian kelas akan memberikan masukan. Oh, judulnya itu enggak sesuai dengan teks misalnya. Oh, kalimat peralihan itu enggak sesuai dengan judul. Atau oh, poinnya itu enggak sesuai dengan judul. Seperti itu ya. Baru kemudian kalau sudah semua mempresentasikan, minggu berikutnya barulah saudara menyampaikan dalam bentuk khotbah jadi, karena sudah ada masukan-masukan tadi. Ya. Saya akan rekam khotbahnya ya dengan perangkat yang sudah tersedia. Lalu saya juga sudah punya ini ya. Nanti suaranya lebih jelas. Ya, suaranya lebih jelas dan saudara akan masuk ke YouTube Bejo-bejoan. Ya, angkatan tahun 2025. Boleh. Mazmurnya tidak harus yang saya bagi. Tapi keuntungannya kalau saudara menggunakan Mazmur yang kemarin, berarti saudara sudah satu langkah menganalisa kiasan, paralelisme, ya kan sudah satu langkah itu. Sangat bisa, justru saya menyarankan pakailah yang kemarin saudara dapat. Sudah satu langkah itu. Ya, sudah satu langkah. Lalu kalau merasa mungkin kemarin itu saya belum puas, Pak. Saya mau ganti yang lain untuk khotbah. Nah, itu boleh. Jelas ya? Oke. Selamat makan. Oke, sebentar.